Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan dengan materi kesetimbangan kimia. Kita mulai dulu dengan pergeseran kesetimbangan. Pergeseran kesetimbangan, kita ingat yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Ingat pada bejana berhubungan. Kalau reaksi A ditambah B berkesetimbangan dengan C ditambah D. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan menuju kepada koefisien yang besar. Jadi nanti anak-anak lihat koefisien di kiri dan koefisien di kanan. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan menuju kepada koefisien yang kecil. Kemudian jika suhu diperbesar, kesetimbangan menuju kepada reaksi endoterm yang nilai delta-nya positif. Jadi nanti kalau kebalikannya ya volume diperkecil menuju ke koefisien yang kecil, tekanan diperkecil menuju ke koefisien yang besar, suhu diperbesar atau suhu diperbesar ke endoterm, sedangkan suhu diperkecil ke eksoterm. Penentuan harga K dan pergeseran kesetimbangan yang menggunakan volume dan tekanan, maka wujudnya harus homogen. Jadi kalau gas semua. Jika heterogen, maka harus memprioritaskan yang wujudnya gas, kemudian yang wujudnya larutan, baru cairan dan padatan. Tapi biasanya kesetimbangan itu untuk wujud yang gas terutama. Contoh, pada reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 berkesetimbangan dengan 2SO3, delta-nya eksoterm, min 98. Lihat di kiri koefisiennya 3, di kanan koefisiennya 2, kesetimbangannya adalah homogen. Maka untuk kesetimbangan homogen, maka harga K-nya adalah hasil dibagi dengan reaksi. Jadi hasil reaksi dibagi dengan reaksi. Jadi jika contohnya 2A tambah 3B menghasilkan berkesetimbangan menghasilkan 2C ditambah D, maka harga KC-nya adalah kanan pangkat koefisien bagi kiri juga pangkat koefisien, dan harga KP-nya adalah tekanan parsial kanan pangkat koefisien dibagi dengan tekanan parsial kiri dipangkatkan koefisien. Untuk yang heterogen harus memprioritaskan wujud gas, larutan, cairan. Maka reaksinya kalau misalnya 2A aquos tambah 3B gas berkesetimbangan dengan 2C gas dan D liquid, maka yang akan diperhitungkan adalah yang kondisinya gas ya. Jadi C pangkat 2 dibagi B pangkat 3 ya. Kemudian untuk KP-nya juga sama, tekanan parsial tekanan parsial C dibagi dengan tekanan parsial D pangkat 3 ya. Kemudian bagaimana dengan perhitungan dalam kesetimbangan? Perhitungan dalam kesetimbangan tinggal dilihat saja yang kiri berkesetimbangan dengan yang kanan, dituliskan mula-mula reaksi dan setimbang ya. Kita lanjutkan. Jika diberikan dalam bentuk grafik, jangan lupa untuk reaksi MA ditambah NB menghasilkan PC ditambah QD, maka reaksi semakin lama semakin berkurang, maka grafiknya yang merah itu menuju ke bawah, sedangkan hasil reaksi semakin lama semakin bertambah. Grafiknya yang warna biru arahnya ke atas. Bagaimana hubungan KC dengan KP? KP itu KC dikali RT pangkat delta N, di mana delta N adalah selisih koefisien kanan dikurangi koefisien kiri. Untuk reaksi yang sama, harga KC hanya dipengaruhi oleh suhu. Selama suhu tetap, maka harga K-nya tetap. K berubah apabila suhunya berubah. Perubahan K tergantung pada jenis reaksinya. Kalau reaksinya endoterm menyerap kalor, delta-nya positif, maka K berbanding lurus dengan suhu. Artinya jika suhu meningkat, maka K juga akan meningkat. Dan sebaliknya, jika suhunya menurun, maka harga K-nya juga menurun. Yang kedua, reaksi eksoterm melepas kalor, maka delta-nya negatif. Harga K berbanding terbalik dengan suhu. Artinya jika suhu meningkat, harga K-nya menurun.
Dan sebaliknya, jika suhunya menurun, harga K-nya meningkat. Bagaimana bisa membandingkan harga K dengan beberapa reaksi? Yang pertama, jika reaksi dibalik, maka K-nya menjadi 1 per K. Yang kedua, jika reaksinya dikalikan N, maka K menjadi K pangkat N. Jika reaksi dibagi N, maka K menjadi akarnya K. Jika reaksi atau beberapa reaksi atau 2 reaksi dijumlahkan, ya, maka harga K harus dikalikan. Ya, demikian anak-anak, kita nanti menuju ke latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.